Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Hidayatim, jurusan Tadris IPA Biologi semester 7 dari kelas C. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau mempresentasikan hasil webinar Pak Bayu beberapa minggu kemarin, yakni tentang eksplorasi keunggulan lokal lobster. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang morfologi lobster. Yang dimana morfologi lobster ini terdapat, yang pertama itu ada yang namanya antena atau organ sensori, yang kedua ada kepala, yang ketiga ada sela atau sapit, dan yang keempat ada periopod atau kaki jalan, dan yang kelima ada toraks atau dada, yang keenam ada abdomen atau perut, dan yang terakhir itu anggota badan untuk berenang. Selanjutnya, lobster dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi isu sentral seakan-akan tidak berujung karena diksi yang dibangun di masa lalu itu ada 4. Yang pertama itu, lobster itu punah sehingga harus dilakukan segala hal untuk mencegah kepunahan dari lobster tersebut. Dan yang kedua, lobster muda itu harus diberi kesempatan hidup seluas-luasnya di alam sehingga pembudidayaannya dilarang. Yang ketiga, nilai tambah dari benih-benih lobster itu berlipat-lipat kalau dibiarkan di alam. Yang terakhir itu ada budidaya itu rumit. Selanjutnya, adapun yang membedakan budidaya lobster dengan budidaya yang lain adalah di sini ada 7 yang membedakannya. Yang pertama itu, budidaya lobster tidak semata-mata hanya budidaya protein saja. Yang kedua, bukan semata-mata memberi makan orang lapar. Yang ketiga, lebih persepsi ke budidaya dolar. Yang keempat, budidaya kebudidayaan. Yang kelima, budidaya harga diri. Yang keenam, ada budidaya lobster dikendalikan pangsa pasar Cina. Dan yang terakhir itu, sukses memberantas kemiskinan. Selanjutnya, adapun pola sebaran BBL atau benih-benih lobster di alam itu sendiri terdapat ada 2, yakni yang pertama itu ada populasi non-sink, yang kedua ada sink population. Jadi yang populasi non-sink ini pola kelimpahan BBL rendah dalam area yang sangat luas. Jadi walaupun areanya luas tetapi kelimpahan BBL di populasi non-sink ini sangat rendah. Selanjutnya, sumber rekrutmen lobster dewasa atau korelasi kuat. Tingkat sintasan 1 ekor survive dari 1.000 ekor. Yang kedua itu ada sink population. Sink population ini pola kelimpahan BBL tinggi di area tertentu. Jadi walaupun kelimpahan BBL atau benih-benih lobster ini tinggi, otomatis tingkat kematiannya juga akan meningkat atau akan tinggi. Selanjutnya, tidak ada korelasi kuat antara jumlah dewasa dan BBL dan tingkat sintasan 1 ekor survive dari 10.000 ekor. Selanjutnya di sini ada fase perkembangan larva lobster, yaitu 110 sampai dengan 150 hari untuk menjadi benih di dalam 11 tahapan. Dalam 1 sampai 2 tahun lobster sudah bisa bereproduksi. Sink populasi benih lobster adalah ada di Selat Lombok, luasnya sekitar 15 kali 15 km dan ada sekitar 3 sampai 4 juta ekor benih lobster per tahunnya. Selanjutnya ada faktor penentuan peluang sukses investasi dan bisnis budidaya lobster di Indonesia. Nah, di sini ada iptek, keterampilan, efisiensi, produksi, pasar, dinamika, politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Adapun fakta di lapangan yang mendominasi di pasar lobster saat ini adalah di Cina. Di Cina ada budidaya yang disebut dengan longxia atau bisa juga disebut dengan udang naga. Karena kondisi saat ini sedang COVID-19, jadi pasar belum stabil. Fluktuasi permintaan dari Cina karena naga adalah lambang dari kemakmuran dan keberuntungan. Sementara di pasar lokal, yaitu di pasar domestik di Bali contohnya, yang mendatangkan 8.000 turis per hari. Selanjutnya ada pakan dan pemberian pakan segar. Makanan untuk lobster terdiri dari ikan lucah, moluska, dan krustasea. Pengembangan pakan alternatif buatan atau pelet, lobster harus dibiasakan memakan pelet. Nah, di sini yang terakhir kita akan bahas tentang adapun penyakit dari lobster budidaya adalah, penyakit yang biasa muncul pada lobster budidaya ini adalah ada 5 macam penyakit. Yang pertama itu ada red body, yang kedua ada milky disease, yang ketiga ada black gill disease, dan yang keempat ada big head syndrome, dan yang terakhir ada spread head syndrome. Nah, mungkin hanya ini presentasi dari saya. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.